warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Tirjis, dan kali ini saya akan menceritakan biografi tentang Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden kelima Indonesia. Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Republik Indonesia yang kelima. Beliau lahir di Yogyakarta 23 Januari 1947. Sebelum diangkat menjadi sebagai presiden, beliau adalah wakil presiden Republik Indonesia yang ke-8 di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid. Megawati adalah putri sulung dari Presiden Republik Indonesia pertama dan juga proklamator, yaitu Soekarno dan Fatmawati. Megawati pada awalnya menikah dengan pilot letnan 1 penerbang TNI Angkatan Udara, yaitu Surendro, dan dikaruniai 2 anak lelaki bernama Muhammad Prananda dan Muhammad Rizky Pratama. Pada suatu tugas militer tahun 1970 di kawasan Indonesia Timur, pilot Surendro bersama pesawat militernya hilang dalam tugas. Derita tiada tara semenjak anaknya masih kecil dan bayi. Namun derita itu tidak berkepanjangan. 3 tahun kemudian, Megawati menikah dengan pria bernama Taufik Timas, asal Ogan Pemiring, Ulu, Palembang. Kehidupan keluarganya bertambah bahagia dengan dikaruniai seorang putri puan Maharani. Kehidupan masa kecil Megawati dilewatkan di Istana Negara. Sejak masa kanak-kanak, Megawati sudah lincah dan suka bermain bola bersama saudaranya, yaitu Guntur. Sebagai anak gadis, Megawati mempunyai hobi menari dan sering ditunjukkan di hadapan tamu-tamu negara yang berkunjung ke istana. Wanita bernama lengkap Dyah Permata Megawati Soekarno Putri ini memulai pendidikannya dari SD hingga SMA di perguruan Cikini, yaitu di Kota Jakarta. Sementara ia pernah belajar di 2 universitas, yaitu Fakultas Pertanian Universitas Pajajaran Bandung 1965 sampai 1967, dan Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia dari 1970 sampai 1973. Kendati lahir dari keluarga politisi jempolan, Mbak Mega, panggilan akrab para pendukungnya, tidak terbilang piawai dalam dunia politik. Bahkan, Megawati sempat dipandang sebelah mata oleh teman dan lawan politiknya. Beliau bahkan dianggap sebagai pendatang baru dalam kancah politik, yakni baru pada tahun 1987. Saat itu, Partai Demokrasi Indonesia atau dalam kurung PDI menempatkannya sebagai salah satu calon legislatif dari daerah pemilihan Jawa Tengah untuk mendongkrak suara. Masuknya Megawati ke kancah politik berarti beliau telah mengingkari kesepakatan keluarganya untuk tidak terjun ke dunia politik. Itu disebabkan oleh trauma politik keluarganya itu ditabraknya. Megawati tampil menjadi primadona dalam kampanye PDI. Walau tergolong tidak banyak bicara, ternyata memang berhasil. Suara untuk PDI naik dan beliau pun terpilih menjadi anggota DPR atau MPR. Pada tahun itu pula, Megawati terpilih sebagai Ketua Divisi PDI Jakarta Pusat. Tetapi kehadiran Mega di gedung DPR atau MPR sepertinya tidak terasa. Tampaknya Megawati tahu bahwa beliau masih di bawah tekanan. Selain memang sifatnya pendiam, beliau pun memilih untuk tidak menonjol mengingat kondisi politik saat itu. Maka beliau memilih lebih banyak melakukan lobby politik di luar gedung wakil rakyat tersebut. Lobby politiknya yang silent operation itu secara langsung atau tidak langsung telah memunculkan terbitnya bintang Mega dalam dunia politik. Pada tahun 1993, dia terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Hal ini sangat mengagetkan pemerintah pada saat itu.
Proses naiknya Mega ini merupakan cerita menarik pula. Ketika itu, Kongres PDI di Medan berakhir tanpa menghasilkan keputusan apa-apa. Pemerintah mendukung Budi Harjono menggantikan Surjadi. Lantas dilanjutkan dengan penyelenggaraan Kongres luar biasa di Surabaya. Pada Kongres ini, nama Mega muncul dan secara telah mengungguli Budi Harjono, kandidat yang didukung oleh pemerintah itu. Mega terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Kemudian status Mega sebagai Ketua Umum PDI dikuatkan oleh Musyawarah Nasional PDI di Jakarta. Namun, pemerintah menolak dan menganggapnya tidak sah. Karena itu dalam perjalanan berikutnya, pemerintah mendukung kekuatan mendongkel Mega sebagai Ketua Umum PDI. Fatimah Ahmad CS atas dukungan pemerintah menyelenggarakan Kongres PDI di Medan pada tahun 1993 untuk menaikkan kembali Surjadi. Tetapi Mega tidak mudah ditaklukkan karena Mega dengan tegas menyatakan tidak mengakui Kongres Medan. Mega teguh menyatakan dirinya sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro sebagai simbol keberadaan DPP yang sah dikuasai oleh pihak Mega. Para pendukung Mega tidak mau surut satu langkah pun. Mereka tetap berusaha mempertahankan kantor itu. Surjadi yang didukung pemerintah pun memberi ancaman akan merebut secara paksa kantor DPP PDI itu. Ancaman itu kemudian menjadi kenyataan. Pagi tanggal 27 Juli 1996, kelompok Surjadi benar-benar merebut kantor DPP PDI dari pendukung Mega. Namun, hal itu tidak menyurutkan langkah Mega, malah dia makin memantap langkah mengibarkan perlawanan. Tekanan politik yang amat telanjang terhadap Mega itu mengundang empati dan simpati dari masyarakat luas. Mega terus berjuang. PDI pun menjadi dua, yakni PDI pimpinan Megawati dan PDI pimpinan Surjadi. Masa PDI lebih sepihak dan mengakui Mega, tetapi pemerintah mengakui Surjadi sebagai Ketua Umum PDI yang sah. Akibatnya PDI pimpinan Mega tidak bisa ikut pemilu 1997. Setelah rezim Orde Baru tumbang, PDI merubah nama menjadi PDI Perjuangan. Partai politik berlambang banteng gemuk yang bermulut putih itu hasil memenangkan pemilu 1999 dengan meraih lebih 30% suara. Kemenangan PDIP itu menempatkan Mega pada posisi paling patut menjadi presiden dibandingkan dari partai lainnya. Tetapi ternyata pada MPR 1999 Mega kalah. Tapi posisi keduanya tersebut rupanya sebuah tahapan untuk kemudian pada waktunya memantapkan Mega pada posisi sebagai orang nomor satu di negeri ini. Sebab kurang dari 2 tahun, tepatnya tanggal 23 Juli 2001 anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai presiden kelima, menggantikan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Megawati menjadi presiden hingga 20 Oktober 2003. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan presiden langsung pada tahun 2004. Namun, beliau gagal untuk kembali menjadi presiden setelah kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan akhirnya menjadi presiden ke-6. Cukup sekian biografi tentang Megawati Soekarno Putri. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.